Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas dan mempresentasikan mengenai topik perkuliahan tentang karya ilmiah sebagai tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Ria Febrina SSM Hum. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Wildan dari jurusan Peternakan Fakultas Peternakan BP20, serta rekan-rekan saya yaitu Tira Gusrina Sari dari jurusan Peternakan Fakultas Peternakan BP20 dan Trisa Zalianti Fitri dari jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik BP20. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya, karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah sendiri dilakukan secara runtut dan sistematis. Karya ilmiah dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan bobot isinya. Yang pertama adalah karya ilmiah, yang kedua adalah karya semi-ilmiah, dan yang ketiga adalah karya non-ilmiah. Untuk selanjutnya kita akan memasuki jenis yang pertama, yaitu karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan suatu karangan atau tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenaran atau keilmiahannya. Ciri-ciri dari karya ilmiah ini yaitu yang pertama adalah objektif, yang kedua adalah netral, yang ketiga adalah sistematis, yang keempat adalah logis, yang kelima adalah menyajikan fakta, jadi bukan emosi ataupun perasaan, yang keenam adalah tidak pleonastis atau tidak berlebih-lebihan, dan yang terakhir menggunakan bahasa ragam formal. Contoh dari karya ilmiah yang pertama adalah makalah. Makalah sendiri merupakan karya tulis ilmiah yang berisi hasil penelitian yang dikemas secara ringan namun formal untuk ditampilkan kepada umum. Contoh yang selanjutnya yaitu disertasi. Disertasi di sini merupakan suatu karya tulis ilmiah yang mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta akurat dengan analisis terinci. Contoh selanjutnya yaitu skripsi. Skripsi merupakan karangan ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisnya. Contoh yang selanjutnya yaitu tesis. Tesis adalah jenis karya ilmiah yang diperuntukkan bagi mahasiswa tingkat strata 2 untuk mendapatkan gelar magister. Tesis di sini berisi pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen yang dikemukakan dalam karangan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Tira Gusrina Sari. Kepada Tira Gusrina Sari dipersilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tira Gusrina Sari, nomor BP 20 10 61 30 42. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya mengenai karya ilmiah, yaitu karya semi ilmiah. Karya semi ilmiah adalah karya tulis yang menyajikan fakta dan fiksi dalam satu tulisan. Penulisan pun tidak semi formal, tetapi sepenuhnya mengikuti metode ilmiah. Ciri-ciri karya semi ilmiah yaitu 1. Ditulis berdasarkan fakta pribadi. 2. Fakta yang disimpulkan subjektif. 3. Gaya bahasa formal dan populer. 4. Mementingkan diri penulis. 5. Melebih-lebihkan sesuatu. 6. Usulan bersifat argumentatif. 7. Bersifat persuasif dan emotif. Contoh karya semi ilmiah yaitu
1. Artikel. Artikel adalah karangan yang faktual, dibuat secara lengkap dengan ketentuan jumlah kata dan dibuat untuk dipublikasikan melalui media massa yang bertujuan untuk menyampaikan pendapat atau fakta untuk menghibur, meyakinkan, dan mendidik. 2. Opini. Opini adalah bentuk naskah yang berisi pendapat dan ditulis oleh seseorang untuk mengemukakan pendapatnya kepada umum. Opini banyak tersaji dalam media massa seperti koran dan berisi pendapat dari redaksi yang menjadi penanggung jawab media tersebut. 3. Resensi. Resensi adalah karangan yang mengulas segala kritik objektif, ringkasan, dan opini seputar sebuah buku yang telah dibaca sebelumnya. 4. Editorial. Editorial adalah artikel dalam surat kabar atau majalah yang mengungkapkan penilaian editor atau pimpinan surat kabar tersebut mengenai beberapa pokok masalah, seperti tajuk rencana. 5. Piatur. Piatur merupakan bentuk penyajian naskah berita yang bersifat menghibur, berpihak pada jurnalistik, sastra, dan berisi mengenai situasi, keadaan, atau sebuah peristiwa kehidupan yang bertujuan memberikan informasi sekaligus menghibur khalayak umum. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Trisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya yaitu karya non-ilmiah. Karya non-ilmiah adalah karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Bersifat subjektif, tidak didukung fakta umum, dan biasanya menggunakan gaya bahasa yang populer atau biasa digunakan. Ciri-ciri karya non-ilmiah. Yang pertama yaitu ditulis berdasarkan fakta pribadi. Yang kedua, fakta yang disimpulkan bersifat subjektif. Yang ketiga, gaya bahasa konotatif dan populer. Yang keempat, tidak memuat hipotesis. Yang kelima, penyajian dibarengi dengan sejarah. Yang keenam, bersifat imajinatif. Yang ketujuh, situasi didramatisir. Yang kedelapan, bersifat persuasif. Dan yang terakhir yaitu tanpa dukungan bukti. Adapun contoh dari karya non-ilmiah adalah yang pertama yaitu hikayat. Hikayat adalah salah satu bentuk sastra prosa, terutama pada bahasa Melayu yang berisikan mengenai suatu kisah, cerita, dan juga dongeng. Yang kedua yaitu roman. Roman merupakan sejenis karya sastra dalam bentuk prosa atau ganjaran yang isinya melukiskan perbuatan pelakunya menurut watak dan isi jiwa masing-masing. Yang ketiga yaitu anekdot. Anekdot adalah sebuah cerita singkat dan lucu atau menarik yang mungkin menggambarkan kejadian atau orang sebenarnya. Yang keempat yaitu novel. Novel adalah karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya, dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Yang kelima yaitu cerpen. Cerpen adalah kependekan dari cerita pendek, yaitu sebuah karangan non-ilmiah berupa cerita fiksi yang tidak benar terjadi serta terdiri dari beberapa kosakata. Yang terakhir yaitu dongeng. Dongeng merupakan sebuah karangan non-ilmiah berupa cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya dinikmati oleh kalangan anak-anak yang menyukai cerita mengenai binatang, mitos kerajaan, serta berbagai cerita menarik yang identik dengan unsur-unsur menghibur. Adapun perbedaan antara karya ilmiah, semi-ilmiah, dan non-ilmiah sebagai berikut. Yang pertama, kita lihat dari sisi alur. Karya ilmiah, alurnya sistematis, metodis. Karya semi-ilmiah, bersifat sistematis, kronologisnya kisah balik atau flashback. Karya non-ilmiah, alurnya bersifat bebas. Yang kedua, kita lihat dari sifatnya. Karya ilmiah bersifat objektif. Karya semi-ilmiah bersifat objektif dan subjektif. Karya non-ilmiah bersifat subjektif. Yang ketiga, kita lihat dari sumber. Karya ilmiah bersumber dari pengamatan dan faktual. Karya semi-ilmiah juga bersumber dari pengamatan dan faktual. Sedangkan karya non-ilmiah bersumber dari data non-faktual atau rekaan. Yang keempat, kita lihat dari bahasa. Karya ilmiah, bahasanya denotatif, ragam baku, dan istilah khusus.
karya semi ilmiah, setengah resmi atau denotatif dan konotatif. Karya non-ilmiah, denotatif atau konotatif, setengah resmi atau tidak resmi, istilah umum ataupun daerah. Yang terakhir, kita lihat dari bentuknya. Karya ilmiah berbentuk argumentasi dan campuran. Karya semi-ilmiah berbentuk eksposisi, persuasi, deskripsi, dan campuran. Dan karya non-ilmiah berbentuk narasi, deskripsi, dan juga campuran. Baiklah teman-teman semuanya, sekian hasil presentasi kami dari kelompok 9. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.